Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat ya. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang satu materi yaitu teorema Pythagoras. Untuk video kakak pertama ini kakak akan masuk kepada pengenalannya terlebih dahulu dan kemudian kakak akan menjelaskan konsep dasarnya atau rumus dasarnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita mau dari pengenalan. Jadi, teorema Pythagoras ini ditemukan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Yunani yang bernama Pythagoras juga. Makanya teori ini disebut dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini berisi tentang apa sih? Jadi, teorema Pythagoras ini adalah berisi tentang hubungan segitiga siku-siku yang dinyatakan dengan ini. Kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, jadi kalau misal di sini kakak punya segitiga siku-siku nih. Nah, sebuah segitiga siku-siku itu terbentuk dari sebuah hubungan. Hubungan apa? Kuadrat sisi miring segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku kan ada sisi miringnya nih, yang ini B, C. Jadi ketika BC atau sisi miring ini dikuadratkan atau dipangkatkan 2, maka hasilnya akan sama dengan sisi tegaknya yang dijumlahkan, sisi tegaknya yang dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Jadi alasnya dikuadratkan, tingginya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan sisi miring ini yang dikuadratkan. Maka didapatkan rumus BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Jadi ketika alas yang dikuadratkan kemudian jumlahkan dengan tinggi dikuadratkan, hasilnya sama dengan sisi miring yang telah dikuadratkan, maka dia adalah sebuah segitiga siku-siku. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian menjumlahkan sisi tegak ini yang sudah dikuadratkan dan hasilnya tidak sama dengan sisi miring yang telah dikuadratkan, berarti dia bukan segitiga siku-siku. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, ini dia. Sekarang kita akan mencari atau melengkapi sebuah segitiga. Nah, ini kita suruh melengkapi nih sisi yang belum ada nilainya. Berarti kita mulai dari gambar yang pertama dulu ya. Nah, jadi yang dimulai dari sini. Nah, ini dia. Berarti kita harus mencari garis miringnya. Berarti kita tulis ini garis miringnya adalah, kita umpamakan dengan X. Berarti ini sudah kakak tulis ya, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, ini langsung kita tulis dalam bentuk angkanya saja. Berarti X kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Sama dengan 4 pangkat 2 itu 16, ditambah 3 pangkat 2 itu 9. Berarti 16 tambah 9 berapa? 25. Berarti X sama dengan, karena ini kuadrat, nah kita cari X-nya nih. Berarti ini di akar. Nah, berarti akar 25 sama dengan 5. Berarti sisi miringnya ini nilainya adalah 5 cm. Nah, kemudian kita masuk ke gambar yang kedua. Nah, kalau kita lihat gambar yang kedua ini, dia segitiga siku-sikunya sudah dirotasi nih. Nah, berarti kita harus mencari sisi yang mana? Sisi yang ini. Apakah ini sisi miring? Nah, bagaimana kita cara menentukan mana sisi miring, mana sisi tegaknya? Kita lihat dari sini. Jadi, semua garis yang berhadapan dengan segitiga siku-siku, semua garis yang berhadapan dengan siku-siku, dia adalah garis miring. Nah, berarti kalau yang ini yang berhadapan dengan siku-siku yang sebelah sini. Nah, berarti ini adalah garis miring. Berarti ini 34 adalah garis miring. Berarti kita suruh mencari salah satu sisi tegaknya. Nah, untuk lebih mudahnya seperti ini. Kalau kita disuruh mencari sisi tegak, berarti itu kita ngitungnya dikurang.
Kalau mencari sisi miring, kita menghitungnya ditambah. Kalau mencari sisi tegak, kita menghitungnya dikurang. Ya, kita langsung masuk aja ya, kita kurangi. Nah, X pangkat 2 sama dengan 34 pangkat 2 dikurangi 16 pangkat 2. 34 pangkat 2 itu adalah 1156 dikurangi 16 pangkat 2 berapa? Ya, 256. Nah, ini kita kurangi, kita dapat yaitu hasilnya 900. Nah, ini kita kita akarkan. Berarti X sama dengan akar 900. Berapa? 30. Berarti untuk sisi yang ini memiliki sisinya panjangnya 30 cm. Kemudian kita masuk ke nomor selanjutnya, ke bangunan yang ketiga. Nah, kita cari nih, mana ya sisi miringnya? Mana ya sisi miringnya? Nah, ini dia nih. Yang berhadapan dengan siku-siku, dia adalah sisi miring. Nah, berarti dia yang belum diketahui. Kita akan mencari sisi miringnya. Kita langsung masukkan saja nilainya. Kita masukkan X pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 itu berapa? 225 ditambah 8 pangkat 2, 64. Kita tambahkan hasilnya 289. Berarti X sama dengan akar 289 sama dengan 17 cm. Berarti garis yang ini panjangnya 17 cm. Ya. Semoga kalian paham ya sampai sini ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita punya trapesium siku-siku. Nah, sekarang kita disuruh mencari panjang DC, panjang ini. Bagaimana mencarinya? Nah, sama seperti tadi, kita menggunakan rumus Pitagoras. Nah, kita lihat sini. Berarti kalau mencari garis ini, kita mendapatkan seperti ini. Nah, ini kita tarik. Nah, berarti ini tingginya sama dengan ini, 15. Kita umpamakan ini E ya. Nah, yang ini berapa? Oh, berarti EC. Kita harus cari EC-nya nih. Berarti EC-nya, EC sama dengan ini. Kalau segini 33, segini 25, berarti ini adalah hasil pengurangan. Garis sejajar ini atas sama bawah kita kurangi. 33 dikurangi 25. Berapa 33 dikurangi 25? Hasilnya adalah 8. Nah, berarti kita sudah dapat EC-nya ini adalah 8. Berarti kita bisa langsung cari DC-nya. Karena DC-nya adalah garis miring, berarti kita tulis ini aja deh rumusnya DC pangkat 2 sama dengan ED pangkat 2 ditambah EC pangkat 2. Sama dengan ED-nya berapa? 15. Pangkat 2 ditambah EC-nya ini tadi sudah kita dapat 8 pangkat 2. Sama dengan 225 ditambah 64. Sama dengan 289. Berarti DC sama dengan akar 289 sama dengan 17 cm. Berarti ini panjang DC-nya adalah 17 cm. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, dari tigaan bilangan berikut mana yang dapat membentuk segitiga siku-siku? Nah, jadi kita suruh membuktikan ini dari tigaan ini atau dari 3 angka ini mana yang bisa membentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi yang pertama kita
yang A dulu deh kita kerjakan. Tadi kakak bilang bahwa garis miring itu selalu lebih besar daripada garis tegaknya. Berarti kita cari dulu nih. Ini mana nih yang A ini yang besar? 13. Berarti kita taruh 13-nya di depan. 13 pangkat 2 ini apakah benar sama dengan 9 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2? Kita hitung. 13 pangkat 2 itu 169. Kalau 9 pangkat 2, 81 ditambah 7 pangkat 2, 49. Berarti 169 sama dengan 81 ditambah 49 berapa? Oh, ternyata 130. 169 berarti tidak sama dengan 130. Berarti ini bukan segitiga siku-siku karena hasilnya nggak sama. Nah, sekarang kita coba yang B. B sama dengan, nah kita yang B ya. Siapa nih yang gede angkanya? Oh, 17. Berarti 17-nya kita taruh sini ya. 17 pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 17 pangkat 2 berapa? Ya, 289 sama dengan 225 ditambah 8 pangkat 2, 64. Nah, kita tambahkan ya, 289 sama dengan, oh, hasilnya sama, 289. Berarti yang B ini adalah segitiga siku-siku. Coba kita, nah sekarang kita masuk ke C. Yang C berarti siapa yang besar ini? Oh, 13. Berarti 13 pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 berapa? 169. 12 pangkat 2 ini 144. 5 pangkat 2, 25. Ditambah ya. Nah, ini kita tulis dulu 169. Apakah sama hasilnya? Oh, ternyata sama 169. Berarti yang C ini juga segitiga siku-siku. Kalau ternyata tidak sama, ini berarti dia bukan segitiga siku-siku, tapi segitiga apa? Nanti di video selanjutnya akan kakak jelaskan. Dia termasuknya masuk ke segitiga apa? Ya. Ya, contoh soal selanjutnya. Oh, ini adalah soal cerita. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 16 km. Kemudian ke arah utara sejauh 12 km. Hitunglah perpindahan kapal tersebut. Nah, kita gambar dulu deh. Kalau kita gambar dulu arah mata anginnya, utara, selatan, timur, barat. Nah, dia berjalan ke arah timur, berarti ke kanan. Sebuah kapal berjalan ke timur sepanjang 16 km. Kemudian ke utara sejauh 12 km. Nah, kita disuruh cari perpindahan. Nah, ini maksudnya hampir sama kayak fisika nih. Berarti kalau perpindahan adalah titik awal ke titik akhir. Nah, berarti kita suruh cari ini. Suruh cari garis miringnya. Jadi kita langsung nih, berarti ini kita ini aja ya. Kasih lambang X, kita tulis ini. X pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2, 256 ditambah 144 sama dengan berapa? Ya, 400 ya. Dengan 400. Dengan 400. Kemudian ini kan ini X pangkat 2. Kita jadikan X berarti ini kita akar. Akar dari 400. Sama dengan berapa? 20. Berarti perpindahan kapal tersebut adalah 20 km. Ya. Mudah kan? Nah, jadi yang
kuncinya di sini, kita tahu mana garis miringnya, kita tahu mana sisi tegaknya. Bagaimana kita cara tahu mana garis miringnya? Nah, kita lihat ini. Nah, siapa yang berhadapan langsung dengan siku-siku? Dia adalah si garis miring. Nah, oke, untuk materi hari ini cukup sampai sini dulu ya. Ini kakak punya soal latihan, bisa kalian screenshot, kemudian kalian kerjakan. Kalau kalian sudah selesai mengerjakannya, bisa langsung DM kakak di @wiwaha_kurnia. Atau kalau kalian masih ingin bertanya, ada yang masih bingung, bisa langsung taruh di kolom komentar. Atau kalau ingin lebih jelas lagi, bisa langsung DM kakak menggunakan voice note di @wiwaha_kurnia. Nanti kakak taruh di description box. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.